A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah kita akan berusaha, ya, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari berbagai hal dalam kehidupan kita untuk menguatkan jiwa kita, ya, di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita lahir menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam memperjuangkan tegaknya syariat, ya, Islam di dalam kehidupan kita. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima, ya, salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, lebih khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya, di dalam program Hikmah kali ini saya akan menyambung, ya, kajian sebelumnya, ya, tentang sifat dan ciri pribadi jahiliyah. Jadi ada orang-orang, ya, yang Allah bahasakan sebagai orang yang jahil, ya, orang-orang jahiliyah, ya, mempertahankan kejahilannya, kebodohannya. Bukan mereka tidak beradab, bukan mereka tidak sekolah, gitu, ya. Tetapi ada hal-hal yang memang, ya, Allah tidak sukai dari diri mereka, ya, sehingga kemudian mereka Allah sebut sebagai orang jahil. Nah, tentu kita harus paham kalau gitu. Siapa yang Allah maksud orang jahil? Orang yang bodoh dimaksud Allah itu siapa? Karena kalau dibilang orang yang enggak sekolah, nah, ternyata, ya, apa iya gitu kan, orang jahil itu orang yang enggak sekolah. Oh, kalau ternyata orang yang sekolah juga bisa jadi jahil juga di sisi Allah. Ini yang lebih parah lagi, yang harus kita ketahui dan harus kita pahami. Sehingga kemudian kita bisa mencegah diri kita, ya, dari kejahilan, ya, atau sifat-sifat jahiliyah. Ya, di episode sebelumnya sudah kita bahas, ya, bahwa sifat jahiliyah itu adalah cirinya, ya, salah satu ciri pertamanya adalah bahwa mereka tidak mau ambil peduli tentang agama. Jadi orang yang nggak mau peduli tentang agama itu orang jahil, ya, atau pribadi jahiliyah, ya. Nggak peduli dengan urusan agama, walaupun, ya, apalagi kalau merasa karena dirinya adalah profesor, ya, dirinya adalah pejabat tinggi, raja, gitu, ya, pemimpin, gitu, ya. Lalu kemudian merasa cukup dengan apa yang sudah di tangannya, lalu kemudian mengabaikan agama. Ya, ada fenomena itu, ada, ya, dan banyak mengejala, ya, di zaman sekarang. Nggak peduli tentang agama, ya, hidup, sehingga mikirnya apa, ya, hidup cuma sekali, gitu, ya. Maka puas-puaskanlah yang sekali itu, gitu kan. Ya, ujung-ujungnya banyak dengan hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan. Sebagaimana orang-orang jahil dulu, gitu kan, di zaman Rasulullah SAW. Hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan dan dosa. Nah, ciri yang kedua adalah, sebagaimana kita angkat di episode kali ini adalah
bahwa orang-orang yang jahil itu, ya, orang-orang yang punya sifat jahiliyah, yaitu memiliki kepribadian jahiliyah. Yang kedua adalah mereka mengabaikan nasihat dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, pertama nggak peduli agama, kalau dikasih nasihat dia cuek, dia nggak acuh, dia abaikan nasihat Al-Quran itu. Padahal Allah kasih mereka kesempurnaan, akal, pikiran. Kan akal Allah kasih, hati Allah kasih, perasaan. Indra Allah kasih, pendengaran, penglihatan. Seharusnya dengan itu kemudian mereka meresapi ayat-ayat tadi, nasihat-nasihat yang sumber dari Al-Quran dan Sunnah, untuk kemudian mendorong mereka meninggalkan apa yang Allah benci, sehingga bergeser ya status mereka dari orang-orang yang Allah sebut sebagai orang jahil menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bahasa lainnya orang bertakwa itu bukan orang jahil, bukan orang jahiliyah. Orang-orang bertakwa itu orang yang menjauhkan dirinya dari sifat kejahilian. Salah satunya adalah apa? Mengabaikan nasihat Al-Quran. Artinya apa? Mereka yang ingin menjauhkan diri dari sifat atau juga kepribadian jahiliyah adalah orang-orang yang memaksimalkan akal, pikiran, indrawi yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Apalagi kalau kita lahir dengan fisik yang normal, tidak ada kekurangan dari segi penglihatan, dari segi pendengaran, dari segi hati, perasaan, normal, itu tidak ada kecacatan. Maka harusnya apa? Semakin sadar bahwa itu Allah anugerahkan agar kita jauh dari sifat jahiliyah, menjadi orang-orang yang bertakwa harusnya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Yunus, di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassirul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat keluarnya atau orbitnya agar kamu mengetahui dengan itu hitungan tahun dan juga waktu. Allah menciptakan yang demikian itu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu kecuali dengan kebenaran. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kaum yang mengetahui. Jadi ketika manusia melihat bagaimana bulan, bagaimana matahari, bagaimana bintang itu beredar begitu kan. Kalau dia memaksimalkan hatinya juga, dia maksimalkan pendengaran juga, mendengar orang mengatakan, itu bukti bahwa Allah itu ada. Lalu dengan jiwanya diresap-resapinya, maka tidak mungkin orang ini kemudian mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, eksistensi dari matahari, bulan, bintang, apapun yang dilihat oleh mata dia, kemudian diresapi oleh pikiran dia, itu akan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauhkannya dari Allah. Kompleksitas benda, zat-zat yang dipahami dalam ilmu fisika harusnya mengantarkan orang semakin dekat kepada Allah. Bukan justru malah mengatakan, wah ini luar biasa tapi kemudian mengabaikan yang menciptakan keluar biasaan itu, seolah-olah itu semua terjadi sendiri gitu kan. Tidak ada. Harusnya berpikirnya gimana, bagaimana hal yang begini kompleks bisa terjadi tanpa kemudian ada yang menciptakan dan mengatur. Orang ateis itu kan mikirnya gitu, dia itu terjadi sendiri gitu kan.
Kok bisa terjadi sendiri gitu kan? Sedemikian detail, kompleks gitu kan. Bagaimana ciptaan-ciptaan Allah. Badan kita ini sahabat Edrim ya. Kalau kita mau telaah luar biasa hebatnya ya, yang menciptakan kita. Siapa? Ya Allah. Kok bisa ya cuman berdiri di atas dua kaki tapi nggak jatuh. Ya, kambing, apalagi kucing ya. Sapi itu bisa berdiri karena kakinya 4. Kita bisa berdiri dengan 2 kaki tanpa kemudian jatuh. Monyet aja ya yang kita anggap mirip dengan kita ya, itu masih memaksimalkan penggunaan tangan itu ya. Kalau jalan lari kita nggak perlu ya, justru kita kalau jalan pakai tangan, lari pakai tangan malah lambat. Tapi binatang lihat tuh ya. Itu kalau mau maksimalkan kecepatannya monyet itu ya pakai tangan dia larinya. Dia pakai kaki kedua kaki dan kedua tangan. Tapi kita manusia enggak. Cukup dengan 2 kaki kita bisa berlari dengan kencang. Enggak jatuh lagi. Siapa itu yang bikin? Enggak mungkin itu terjadi sendiri gitu ya. Itu ada yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika tanda-tanda itu muncul ya, lalu kemudian diabaikan, maka orang-orang begitu adalah orang-orang yang jahil. Ya. Jadi menganggap fenomena-fenomena alam semesta ini fenomena biasa, ya. Bukan sesuatu yang kemudian dianggap luar biasa dan menggiringnya untuk menyadari adanya Tuhan. Orang-orang kayak gini ya itulah orang-orang jahil ya. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut ya, surah yang ke-29 ayat yang ke-43, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Perumpamaan itu kata Allah kami buat untuk manusia. Allah ciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, tanaman, makanan yang kita makan, semua yang Allah ciptakan di bumi yang kita lihat inilah ya. Bukanlah kita nggak bisa ngelihat di luar bumi, yang kita lihat di bumi ini aja dah gitu ya. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia ya. Dengan tujuan apa? Agar dia tahu bahwa dia ada yang menciptakan, bahwa semuanya itu dibuat ya. Kami yang buat kata Allah, bukan terjadi sendiri. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas ya. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia ya. Supaya mereka sadar bahwa alam semesta ini bukan berdiri sendiri, tetapi berdiri atas kehendak dari yang menciptakannya. Ada yang bikinnya, cari itu siapa yang bikinnya, kan begitu harusnya. Tapi karena dianggap biasa aja ya, dianggap lumrah gitu, maka diabaikan sama dia. Makanya Allah katakan wa ma ya'qiluha illal 'alimun, maka tidaklah ya, tidak ada yang dapat memahaminya ya, kecuali orang-orang yang berilmu ya. Ya kalau diabaikan itu pandangan-pandangan itu ya, dia tidak maksimalkan ya matanya, telinganya, hatinya untuk memahami apa yang Allah ciptakan, maka mereka bukan orang yang alim, tapi mereka adalah orang yang jahil. Ya. Kan lawan dari jahil itu kan alim ya. Orang-orang alim itu adalah orang ya, atau orang yang tidak jahil itu adalah orang yang tidak mengabaikan, tidak menganggap ya sepele, ringan ya, fenomena-fenomena yang Allah ciptakan. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu istimewa ya. Dia ketika makan, bagi orang yang alim, makan itu kemudian menyadarkan dia, ya Allah betapa sayangnya Allah sama kita, sama saya lah gitu ya. Dikasihnya kita makan, kok bisa gitu ya, kangkung ini tumbuh ya, kemudian diolah enak ya, bisa kita makan. Kok bisa beras ini mengenyangkan, menghilangkan rasa lapar. Kok bisa air ini ya menghilangkan rasa haus itu kan. Oh coba kalau nggak ada air, Allah nggak kasih air, susah kita kesana ya.
pola pikir orang alim. Jadi tidak mengabaikan apapun yang Allah ciptakan. Ya, dalam momen-momen kehidupannya banyak ya perhentian-perhentian waktu di mana kemudian dia menyadari betapa agungnya, hebatnya Allah Sang Pencipta. Gitu ya. Sendawa aja itu jadi bahan ini kalau buat orang alim kan, jadi bahan yang mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah sendawa, alhamdulillah kentut ya buang angin. Coba kalau saya nggak bisa sendawa, nggak bisa buang angin, gimana rasanya? Hebat Allah itu. Dilihat burung ya suaranya bagus, dia ingat Allah itu. Hebat ya Tuhan yang menciptakan makhluk sebegini, kemudian bisa mengeluarkan suara indah. Dilihat beragam warna buah, kok bisa ya dari tanah yang sama kemudian tumbuh beragam pepohonan yang mengeluarkan buah dengan warna rasa yang beragam-ragam, berbeda-beda, padahal tanahnya sama. Di tanah yang sama ya, dulu bapak saya punya banyak kebun ya di Bekasi, nanam rambutan ya, nanam pohon buah lah, sebelah-sebelahan itu tanaman rambutan, buah mangga itu. Tapi ya itu tadi ya, nggak seragam gitu kan, walaupun tanahnya sama tapi tidak kemudian semua yang ditanam itu jadi pohon rambutan, enggak ya. Yang mangga jadi pohon mangga gitu kan, yang jambu jadi pohon jambu gitu, walaupun tanahnya sama, matahari yang menyinarinya sama, air yang menyirami juga sama, tapi kemudian itu jadi benda yang berbeda. Gimana bisa itu ya? Kok bisa begitu? Apa iya terjadi sendiri? Ya nggak mungkin lah, ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang alim itu menjadi perhatian. Bagi orang jahil, nah itu diabaikan. Yang kayak gitu biasa aja. Makanya ya makan minum hal yang biasa bagi mereka. Tapi bagi orang alim, makan minum itu hal yang luar biasa sehingga kemudian mengundang rasa syukur dalam diri dia. Kalimat alhamdulillah itu nggak kosong. Nah, itu ya. Kalimat alhamdulillahnya itu disadari betul, ya Allah alhamdulillah. Karena terasa sama dia. Kalau nggak dikasih itu sama Allah, susah diri dia. Tapi alhamdulillah Allah kasih ya. Hilanglah rasa lapar, hilanglah rasa dahaga. Nah itu ya sahabat Adrim. Nah kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ingatkan kita ya, di dalam surah Ibrahim ya, ayat yang ke-52 Allah mengatakan, hadza balagul linnasi waliyunziru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyadzakkaru ulul albab. Nah itu semua nasihat-nasihat di alam semesta. Kemudian apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah SAW pernah ucapkan sebagai sebuah penjelasan nasihat kepada kita, tujuannya apa? Ya, di dalam surah Ibrahim ini Allah katakan, hadza Al-Quran ini ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balagul linnas ya, adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, waliyunziru bihi ya, agar mereka ya manusia ini diberikan peringatan ya, mendapatkan peringatan, waliya'lamu annama huwa ilahu wahid, dan agar dengan itu mereka tahu dan paham bahwa Tuhan ya, bahwa dia ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa ya, waliyadzakkaru ulul albab, dan agar dengan itu kemudian ya orang-orang yang berakal itu bisa mengambil ya, atau mendapatkan pengajaran. Jadi yang nggak dapat pengajaran, yang menganggap itu hal fenomena biasa ya, bukan hal yang istimewa, nah itu orang-orang yang jahil. Nah, jadi kalau orang-orang yang cerdas ya, orang-orang yang Allah anggap sebagai orang yang berilmu ya, orang alim atau ulul albab, mereka yang kemudian menjadikan ya, nasihat-nasihat Al-Quran yang terbentang di alam semesta ini ya, kan ada istilahnya ayat kauliyah, yaitu Al-Quranul Karim gitu ya. Ada juga ayat-ayat kauniyah, alam semesta ya. Kalau sampai kepada diri dia, lewat di hadapan dia ya, terdengar, terlihat ya, terbaca gitu kan, terpahami, maka kemudian dengan itu dia akan menyadari betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha hebat, maha agung ya. Ya, semakin menyadarkan diri dia akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
annama huwa ilah, ya, bahwa dia yang menciptakan ini semua adalah ilah, Tuhan, ya, wahid, yang esa, ya, yang enggak punya sekutu. Nah, itu kan. Nah, ini yang kemudian kita harus bangkitkan di dalam diri kita. Demikian juga di dalam surah Ar-Ra'd, ya, surah yang ke-20, surah yang ke-13, ya. Ayat yang ke-19 Allah tegaskan, afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Ya. Allah nanya nih, apakah orang yang mengetahui, ya, jadi ya, yang satu ya cuek aja gitu ya, dengan segala fenomena alam semesta yang Allah jadikan, Allah nampakkan, ya, Allah perdengarkan di telinga dia, ya, Allah lintaskan di dalam perasaan hati dia, ya kan, ada rasa nyaman. Itu kan Allah berikan itu, ya, kenyamanan hati itu Allah berikan, rasa aman Allah berikan itu. Tapi kemudian diabaikan itu semua, dianggap sebagai sebuah fenomena biasa, ya. Jadi apakah orang-orang, ya, yang mengetahui, ya, bahwa itu tadi, ya, itu semua adalah bagian yang mendekatkan diri kepada Allah, dengan orang-orang yang menganggap itu fenomena biasa, yang dimana Allah istilahkan di dalam ayat ini kaman huwa a'ma, sebagaimana orang yang buta, ya. Orang yang nggak ngelihat, ya, nggak, ya, hatinya nggak ngelihat, bukan masalah matanya. Kalau bicara mata, banyak orang yang tidak punya penglihatan mata, tetapi dia bisa seperti orang melihat gitu kan. Dia memaksimalkan indrawi yang lainnya, pendengaran, penciuman. Ini seolah nggak kayak buta, ya. Bukan buta mata yang Allah maksud, tapi ini buta akal, ya, buta pikiran, buta hati. Sama nggak itu, ya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya enggak sama, ya. Ya, apakah orang-orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu adalah kebenaran, ya, sama dengan orang yang buta. Orang jahil dengan orang alim memiliki sikap yang berbeda. Maka kemudian Allah tegaskan di ayat ini apa? Innama yatazakkaru ulul albab, hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Jadi agar kita kemudian dijauhkan dari sifat jahil atau pribadi yang jahiliyah, maka poin kedua yang harus kita pastikan di dalam diri kita adalah apa? Kita tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang mengabaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Dan itu semua, ya, banyak, ya, hadis-hadis, kemudian ayat-ayat Al-Qur'an terbentang di alam semesta, ya. Terbentang di alam semesta, ya. Kalau ayat tadi ada ayat kauniyah. Kalau itu kemudian dia sadari, ya, dia tidak menganggap biasa fenomena itu. Kan ada tuh, ya, orang kadang-kadang, ya, sengaja betul gitu kan naik gunung gitu kan, pengen ngelihat fenomena sunrise, ya. Tapi ya, apakah semua yang melihat sunrise itu kemudian kagum kepada Allah? Nah, ini jadi persoalan. Tapi kalau orang yang jiwanya alim, ya, ketika melihat sunrise, ya, matahari terbit di atas gunung, ya, dengan hamparan awan, itu langsung nyambungnya kepada Allah. Yang dia teriakkan dari lisannya adalah Allahu Akbar. Dia ingat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ini benar, ya. Enggak sia-sia itu yang manjat gunung sekian kilo naik ke atas, sampai di puncak, kemudian dia ingat kepada Allah, bukan malah lupa kepada Allah. Bukan hanya sekedar memahami matahari yang terbit, tetapi dia ingat, dia sadar, dia kembali kepada Allah, ya, betapa agungnya Engkau. Sedangkan ini aja, ya, matahari yang Kau ciptakan begitu indah di pagi hari terbitnya, awan-awan, ya, apa namanya, terhampar gitu kan, indah deh begitu. Itu nggak sia-sia. Tapi kalau kemudian yang dikagumi hanya itu saja, ya,
atau ketika sunset ya, pergi ke pantai sore-sore kumpul gitu kan, nungguin matahari terbenam ya, cuman beberapa jam gitu kan, momennya cuman berapa menit, tapi kemudian tidak mengembalikan itu semua kepada Allah, tidak membuat dia ingat kepada Allah, yang ada justru malah ya, bermaksiat di momen-momen itu, ya, kita dianggap sebagai orang jahil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat ya, orang-orang jahil itu ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah tegaskan, yang mereka ditempatkan di dalam neraka. Jadi kalau mau, jadi Allah itu ngasih batas lah ya, batas diterimanya kejahilan ya di dunia ya. Kalau udah di akhirat nggak ada ceritanya kejahilan itu bisa diterima ya. Semua orang jahil yang masuk neraka. Makanya kemudian selagi di dunia jangan sampai kemudian bertahan sampai mati sebagai orang jahil ya, hijrah ya dari kejahilan kepada kealiman ya. Dari orang yang cuek acuh ya, tidak acuh ya, menjadi orang yang acuh ya, menjadi orang yang peduli ya, dengan segala sesuatu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dengan segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang pada hakikatnya itu semua terbentang di alam semesta. Saya kalau melihat kurma ya sahabat Adrim, apalagi kurma ajwa ya, itu terbayang bagaimana Rasulullah SAW ya, perjuangannya, dakwahnya ya, dan bagaimana beliau begitu menyukai buah ini gitu kan. Kalau bagi saya buah kurma itu buah yang spesial, yang selalu mengingatkan kita, mengingatkan saya lah ya, kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Ini kalau udah bulan Ramadan itu kan ya, takjilnya kurma ya, bukan kurma, apa namanya, rutab ya, itu jadi mengenang ya, kembali kepada Rasulullah SAW ya. Ini makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Dulu ada sahabat namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu setelah Rasulullah SAW wafat, beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Tapi sedekahnya luar biasa besar. Nah, beliau itu kalau diundang makan ya oleh para sahabat, ada jamuan gitu kan, jamuan besar ya, ada pesta, ada bukan pesta apa kalau kita mau walimah itu ya. Nah, kalau beliau tuh udah kumpul, dihidangkan makanan yang enak-enak, beliau nangis. Ngelihat makanannya nangis. Ditanya sama sahabat, kenapa engkau nangis wahai Abdurrahman? Dia bilang, yang saya lihat makanan ini, saya ingat Rasulullah. Rasulullah yang begitu hebat perjuangannya ya. Rasulullah yang begitu gigih ya, menyampaikan risalah sampai harus perang berkali-kali. Nggak pernah dalam hidupnya saya saksikan beliau menghadapi ya, duduk di jamuan dengan makanan yang enak-enak seperti ini. Itu yang membuat dia nangis. Ya, ini orang begini bukan orang jahil gitu. Inilah orang alim yang sebenarnya. Ya, yang dilihat itu bisa membangkitkan ya, hatinya ya, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu juga yang kita harapkan ya, di dalam diri kita. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.